HCA kelas 2. Judul cerita Warna-warni Perasaan, karya Zeta Mayolanda. Tokoh cerita Nana, Ani, Bella, dan Iko. Waktu jam istirahat, semua anak-anak pergi bermain ke lapangan. Anak-anak ini harus perhatikan ceritanya ya. Ya, teman-teman, aku ada tanya baru. Ayo bermain bersama. Saat Nata dan teman-teman lain asik bermain, ada Ayu yang tiba-tiba benar dan wajahnya terlihat sedih. Bella menghampiri Ami, kamu kenapa? Ami pun menjawab dengan suara kecil. Aku tiba-tiba ada Iko yang berlari ke arah mereka. Awas! Kata Iko sambil berlari. Bella memarahi Iko. Iko, kalau berlari lihat kita dong. Minta maaf kepada Bella karena dia kaget ada bola yang menuju ke arahnya. Bella pun memaafkan Iko dan akhirnya mengajak Iko bermain bersama Nata dan Ami. Selesai. Setelah Nenek Ibu mendengar cerita tadi ada 4 orang anak. Nah, anak itu bernama Tata, Bella, Ami, dan Iko. Nah, Tata, Bella, Ami, dan Iko ini memiliki perasaan
Baik, Bu. Jangan lupa ekspresinya ya. Terima kasih, Kak. Hadiahnya bagus sekali. Wah, sama-sama, Lydia. Nah, tadi itu contoh perasaan senang yang sudah dicontohkan oleh Lydia ya, anak-anak. Ya. Nah, Lydia silahkan duduk. Nah, setelah perasaan senang, ada perasaan kedua yaitu perasaan sedih. Nah, ciri-ciri perasaan sedih ini pada saat kita menangis, wajah kita murung, atau pada saat kita terdiam. Contoh situasinya yaitu saat kita kehilangan barang, pasti kita akan bersedih. Atau pada saat kita dimarahi oleh orang tua, pada saat kita melakukan kesalahan. Nah, contoh kalimatnya itu sudah mencontohkan aku merasa sedih karena orang tuaku hilang. Nah, kalau kita pas sedih, pasti kita berbicara bukan kayak gitu kan? Nah, ada nggak anak ibu yang mau nyontohin berbicara pada saat kita sedih? Coba angkat tangan. Nah, Ovi, ayo silakan maju ke depan. Contohkannya. Ibu, baru-baru saya hilang, Bu. Kenapa hilang, Ovi? Gak tahu, Bu, tadi ditaruh di meja, terus gak ada lagi. Oke, nanti kita cari sama-sama ya. Nah, ayo. Nah, perasaan tadi itu adalah perasaan sedih yang dicontohkan oleh Ovi. Saat kita berbicaranya itu beda kan nadanya dengan perasaan senang tadi. Nah, selanjutnya ada perasaan marah. Nah, ciri-ciri perasaan marah itu suara kalian akan meninggi, wajah tegak, alis akan mengerut. Nah, contoh situasinya pada saat kita akan diganggu atau saat dituduh salah padahal kita nggak salah. Nah, contoh kalimatnya yaitu aku marah karena temanku merebut pensilku. Nah, ada pun contoh-contoh lain. Nah, anak-anak ibu ada bisa mencontohkan nggak? Coba angkat tangan, siapa lagi yang belum? Nah, ayo Nabila, silakan maju. Baik, aku akan mencontohkan saat perasaan kita marah. Contohnya yaitu misalkan ketika teman saya mengambil pensil saya, misalnya yaitu ini pensil aku, jangan diambil. Wah, benar sekali ya Nabila. Nah, itu tadi adalah contoh perasaan marah yang dicontohkan oleh Nabila. Nabila meninggikan nada suaranya karena dia merasa marah. Pokoknya diambil oleh Lydia. Nah, ada pun perasaan selanjutnya yaitu perasaan kaget. Nah, ciri-cirinya mata terbuka lebar, mulut terbuka, dan jantung berdebar. Contoh situasinya yaitu saat melihat hadiah tiba-tiba atau saat mendengar kabar mendadak. Nah, ibu ada contohnya. Misalkan pada saat kita mendengar kabar mendadak, ujian akan dilaksanakan besok, padahal kita belum belajar kan? Hah? Besok ujian? Nah, itu adalah contoh perasaan kaget ya. Halo. Nah, tadi anak-anak ibu sudah mengetahui kan ada perasaan yang namanya perasaan senang, sedih, marah, dan kaget. Nah, itu adalah 4 perasaan yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, cara mengenali perasaan. Nah, cara mengenali perasaan itu bisa dari yang pertama, ekspresi wajah. Nah, wajah kita senyum atau wajah kita saat menangis atau wajah kita saat cemberut. Nah, yang kedua yaitu melalui nada suara.
Nah, gerakan tubuhnya bisa menunduk, bersemangat, ataupun gelisah. Nah, kita juga bisa mengenali perasaan dengan cerita atau kata-kata yang diucapkan. Sekarang anak-anak ibu akan menceritakan pengalaman anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu harus memilih satu perasaan yang ingin diceritakan. Yang kedua, ingat kapan anak-anak ibu merasakannya. Dan yang ketiga, ceritakan penyebabnya. Nah, di sini ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok untuk mengerjakan LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada lembar kerja yang akan ibu bagi-bagikan ke masing-masing kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Ovi dan Nabila, kelompok kedua yaitu kelompok Widya dan Nagita. Nah, di LKPD ini ada yaitu identitas. Nah, anak-anak ibu berkelompok akan mengisi identitas ini ya. Isi titik-titik yang kosong. Di sini juga sudah dituliskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu di sini ada alat dan bahan yaitu hanya kertas dan alat tulis. Kertas sudah ibu kasih yaitu LKPD dan anak-anak ibu akan menyiapkan alat tulisnya. Nah, selanjutnya di LKPD yaitu anak-anak ibu akan memasangkan perasaan. Nanti anak-anak ibu tarik garis untuk menghubungkan gambar dan perasaan yang dialami. Di LKPD ini sudah ibu tuliskan langkah-langkah pengerjaannya dan instruksinya ya. Nanti di sini ada tentang menceritakan perasaan tokoh cerita yang tadi yang telah kalian dengar. Dan juga yang ini yaitu menceritakan perasaan yang terjadi yaitu dengan ini. Jadi satu perasaan yang ingin diceritakan, ingat kapan kamu merasakannya dan ceritakan penyebabnya. Ibu akan membagikan ke masing-masing kelompok ya LKPD ini. Nah, anak-anak ibu bisa mengerjakannya. Bisa, Bu. Terus saya mau bertanya, Bu. Iya. Ini perasaan yang mana, Bu? Yang marah? Nah, kalau yang ini kalian bisa menggabungkannya ya. Kenapa anak laki-laki ini marah ke anak kecil ini? Kenapa anak kecil ini menangis saat dimarahi? Nah, anak ibu bisa menceritakannya ya di sini. Oke. Kelompok Ovi dan Nabila gimana? Bisa, Bu. Wah, pintar ya. Semangat anak-anak ibu. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan kumpulkan ya. Nah, ini kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang
kami tentang LKPD yang diberikan tadi. Yang pertama yaitu ceritakan perasaan yang terjadi. Perhatikan gambar, ceritakan perasaan yang dialami paling sedikit 2 kalimat. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri yang pertama yaitu abang marah karena adik merobek kertas, adik menangis karena dimarahi oleh abangnya. Nah, yang kedua yaitu kaget karena dikejar adik. Yang ketiga yaitu Tio sedih atau menangis karena jatuh dari sepeda. Dan yang terakhir Tigo senang karena meraih juara. Nah, tadi kan kalian sudah menceritakan nih tentang gambar itu. Nah, sekarang Ibu minta kalian mencontohkan adegan-adegannya. Kalian pilih salah satu aja. Di sini ceritanya Oki sebagai adik dan saya sebagai kakak. Lalu Oki merobek kertas ini. Di sini saya akan mereoki kayak seperti jangan disobek, nanti rusak. Wah, oke. Terima kasih Oki dan Nabila. Selamat duduk. Kasih Bu. Nah, selanjutnya Widya dan Nagita. Siapa maju? Oke, baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan LKPD yang telah kami buat tadi, yaitu bagaimana perasaan tokoh cerita yang tadi. Pertama di sini ada gambar perasaan senang dari cerita yang disampaikan tadi. Yang senang Tata, karena Tata senang mendapatkan mainan baru. Ini perasaan marah, yaitu Bella ketika Iko menabrak Bella. Di sini ada perasaan sedih yang dirasakan oleh Ami ketika dia merasakan karena tidak berusaha. Di sini ada perasaan kaget yang dirasakan oleh Iko ketika Iko tidak sengaja menabrak Bella dan dimarahi oleh Bella. Oke, ini pasangkan perasaan, tariklah garis untuk menghubungkan gambar dan perasaan yang dialami. Pada gambar pertama ini perasaan kaget. Gambar kedua, perasaan senang dirayakan ulang tahunnya. Di gambar yang ketiga, perasaan marah. Dan yang keempat, perasaan sedih karena dunianya sebagai Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wah, Nagita dan Widya, makasih ya, selamat duduk. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membuat LKPD dan juga sudah mempresentasikannya ya. Nah, ibu juga ada contoh cerita. Ini adalah cerita Tata dan kakaknya yang seperti yang telah dicontohkan oleh Nabila dan Oki tadi. Tapi
tadi ini kan ayah bermain peran. Nah, ceritakan perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, dan perasaan kaget. Nah, anak-anak ibu tadi kan sudah menceritakan di KPD-nya. Berarti anak-anak ibu juga sudah berhasil menceritakan dan bermain peran. Tadi Ovi dan Nabila sudah bermain peran tentang kakak dan adik. Widya dan Nabita tadi juga sudah mencontohkan tentang dikejar anjing pada saat kaget. Dan juga ibu sudah juga mencontohkan tentang perasaan marah, perasaan sedih, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi kalian sudah mengetahui dan juga sudah bisa mencontohkan tentang perasaan senang, sedih, marah, dan juga kaget, maka anak-anak ibu sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang anak-anak ibu rasakan pada saat pembelajaran hari ini? Senang. Wah, bagus sekali. Apakah anak-anak ibu tahu tadi apa saja perasaan-perasaan yang telah dipelajarkan? Tahu. Coba sebutkan. Senang, sedih, marah, dan kaget. Nah, oke. Ada perasaan senang,